Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang kembali di Misteri Station, channel yang mengungkapkan kisah-kisah misteri, horor, dan pengalaman menyeramkan yang kalian kirimkan. Di episode kedua ini, kami akan membawakan sebuah kisah yang sangat kelam dan tragis. Dikirim oleh seseorang dengan nama samaran Alpertapa yang mengirimkan cerita ini melalui inbox Twitter kami. Terima kasih banyak kepada Alpertapa yang sudah bersedia berbagi cerita ini. Dalam kisah ini, kita akan mendengarkan perjalanan hidup seorang penjual sate di juang keras dari kemiskinan. Namun, ketika dia memilih jalan pesugihan demi kekayaan, hidupnya berubah drastis, tapi tidak untuk selamanya. Kisah ini mengandung pesan moral yang sangat kuat tentang bahaya mencari kekayaan dengan cara yang tidak benar. Siapkan mental kalian karena cerita ini akan semakin mencekam di setiap menitnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya di Mystery Station ya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai kisahnya. Judul ceritanya, Kematian Penjual Sate Pesugihan di Purwakarta. Kita sebut saja nama samarannya Sardi. Sardi hanyalah seorang pria biasa, sederhana, yang berjuang keras untuk menafkahi keluarganya. Ia tinggal di sebuah desa kecil di Purwakarta, bersama istrinya, Siti, dan dua anaknya. Mereka yang masih kecil, setiap hari Sardi keluar pagi-pagi sekali, mempersiapkan peralatannya untuk berjualan sate. Gerobaknya sudah usang, dan di banyak bagian kayu-kayu penopangnya mulai lapuk dimakan usia. Namun tak ada pilihan lain. Sardi hanya bisa berharap sate yang ia jajakan laris agar keluarganya bisa makan hari itu. Hidupnya terasa berat. Meski sate yang ia jual rasanya enak dan murah, penghasilannya tetap pas-pasan. Setiap malam, Sardi pulang dengan uang yang hanya cukup untuk sekedar membeli beras dan lauk seadanya. Anaknya sering menangis, minta jajan. Sementara Siti mulai lelah dengan kondisi hidup yang tidak pernah membaik. Siti, "Mas, sampai kapan kita hidup begini? Setiap hari aku harus hemat uang belanja, tapi tetap saja tidak cukup. Anak-anak sering lapar, Mas." Sardi hanya bisa terdiam. Kata-kata Siti selalu menghantuinya. Ia tahu, Siti tidak sepenuhnya salah. Mereka sudah berjuang sekuat tenaga, tapi takdir seolah tak berpihak kepada mereka. Satu malam, setelah seharian berjualan di bawah terik matahari, Sardi duduk di sebuah warung kopi di pinggir jalan. Wajahnya kusut, penuh kelelahan. Ia memandangi langit malam yang gelap, berharap ada keajaiban yang bisa mengubah hidupnya. Di saat itulah seorang pria tua yang tak dikenal menghampiri dan duduk di sampingnya. Wajah pria itu penuh kerut, tapi ada sorot mata tajam yang membuat Sardi sedikit merinding. Pria tua berbicara, "Kamu tampak putus asa, Nak. Sudah lama berjualan, tapi hidup tidak berubah ya?" Sardi terkaget. "Bapak siapa? Kok tahu masalah saya?" Pria tua tersebut, "Saya tahu lebih banyak dari kamu yang kira. Kamu berjualan sate setiap hari, tapi tidak pernah mendapatkan apa-apa kan? Hanya sekedar untuk makan, bahkan terkadang kurang." Sardi mulai merasa aneh. Bagaimana pria tua ini bisa tahu banyak tentang hidupnya? Namun di sisi lain, rasa penasaran mengalahkan kewaspadaannya. "Sardi, betul Pak, setiap hari begini, sudah hampir 10 tahun. Tapi hidup saya tidak pernah berubah. Kalau terus begini, saya tidak tahu harus bagaimana lagi." Kemudian pria tua tersebut bilang lagi, "Ada jalan untukmu jika kamu ingin hidup lebih baik, cepat kaya, dan tidak perlu lagi susah-susah berkeliling jualan sate." Kata-kata itu menarik perhatian Sardi. Dia menatap pria itu dalam-dalam. "Sardi,
Jalan apa, Pak? Saya sudah mencoba semuanya, tapi tidak pernah berhasil. Pria tua tersebut bilang, ada cara cepat, tapi kamu harus siap dengan konsekuensinya. Pesugihan. Jika kamu berani, hidupmu akan berubah dalam sekejap. Pesugihan? Kata itu berputar di kepala Sardi. Ia pernah mendengar cerita-cerita tentang orang yang memilih jalan ini. Kaya dalam semalam, tapi dalam bayaran yang tidak sedikit. Sardi terdiam sejenak, memikirkan nasib keluarganya, istri dan anak-anaknya. Keputusasaan mulai menguasainya, dan perlahan ia bertanya dengan nada ragu. Sardi berbicara, kalau saya ikut pesugihan, apa yang harus saya lakukan? Pria tua itu tersenyum samar, seolah-olah ia tahu bahwa Sardi akan menanyakan hal itu. Pria tua, kamu hanya perlu mengikuti ritualnya, sesajen, pantangan, dan persembahan. Kalau kamu melakukannya dengan benar, kekayaan akan datang dengan sendirinya. Tapi ingat, ada harga yang harus dibayar. Jangan pernah abaikan pantangan, atau lupa melakukan persembahan, atau nyawamu taruhannya. Meski Sardi merasakan ketakutan, rasa tamak dan putus asa mulai mengambil alih pikirannya. Setelah lama mempertimbangkan, dia akhirnya setuju untuk mengikuti ritual tersebut. Pria tua itu memberikan petunjuk tentang tempat dan waktu di mana mereka akan bertemu lagi untuk memulai ritual. Beberapa hari kemudian, di malam Jumat Kliwon, Sardi mendatangi lokasi yang ditunjukkan oleh pria tua itu. Sebuah hutan kecil di pinggir desa, jauh dari keramaian. Di sana, di tengah hutan yang sunyi dan gelap, pria tua itu sudah menunggu dengan berbagai peralatan untuk ritual pesugihan. Malam itu, Sardi mulai hidup barunya. Ia mengikuti setiap instruksi dengan patuh, dari sesajen berupa darah binatang hingga mantra-mantra yang ia tidak mengerti. Sardi bahkan harus menjalankan pantangan, seperti tidak boleh berbuat baik secara cuma-cuma kepada orang lain, dan harus selalu berkorban di setiap malam Jumat Kliwon. Awalnya Sardi merasa cemas, tapi tak lama setelah ritual pertama selesai, keajaiban mulai terjadi. Dagangan satenya yang dulu sepi, tiba-tiba mulai ramai. Pelanggan datang dari berbagai tempat, dan mereka selalu memuji sate Sardi sebagai yang terbaik di seluruh. Tak hanya itu, Sardi pun menerima uang dalam jumlah besar tanpa dia ketahui dari mana asalnya. Sebuah amplop tebal penuh uang selalu muncul di bawah bantalnya setiap pagi. Dalam beberapa bulan, Sardi bisa membeli rumah yang jauh lebih besar, lengkap dengan perabotan mewah istrinya. Siti yang dulu sering mengeluh, kini hidup dalam kemewahan. Tahun demi tahun berlalu, dan usaha Sardi semakin sukses. Ia membuka beberapa cabang warung sate di dan sekitarnya. Keluarganya menjadi kaya raya dalam waktu yang sangat singkat. Namun, seperti yang sering dikatakan, kebahagiaan yang datang dari pesugihan tidak akan pernah bertahan lama. Setelah 5 tahun hidup dalam kemewahan, tanda-tanda buruk mulai muncul. Sardi mulai mengalami mimpi-mimpi buruk setiap malam. Ia sering melihat bayangan hitam mengikuti kemanapun dia pergi. Suara-suara bisikan aneh terdengar di rumah besar mereka. Siti dan anak-anaknya juga mulai merasakan keanehan. Sering mendengar langkah kaki di tengah malam, meskipun tidak ada seorang pun di rumah yang terbangun. Puncaknya terjadi pada suatu malam Jumat Kliwon. Hari itu Sardi terlalu sibuk dengan urusan bisnis hingga ia lupa melakukan ritual pesugihan yang seharusnya. Malam itu, angin bertiup sangat kencang. Pepohonan di sekitar rumah bergoyang seolah-olah ada badai yang mendekat. Sardi sedang duduk di ruang tamu merasakan dadanya sesak. Seketika, tubuhnya terasa kaku, dan ia melihat pria tua yang dulu memberinya ritual pesugihan muncul di hadapannya. Pria tersebut bilang, "Kamu lupa dengan janjimu, Sardi. Sekarang waktunya untuk membayar." Sardi ingin berteriak, namun suaranya terhenti di tenggorokan. Ia merasa tubuhnya semakin berat. Di matanya,
Ruangan yang semua terang benderang mulai berubah menjadi gelap, dan suara-suara bisikan semakin keras. Siti yang berada di kamar mendengar suara jeritan pelan, dan ketika ia datang ke ruang tamu, tubuh suaminya sudah terbaring di lantai. Wajahnya biru, kaku, dengan mulut yang menganga. Sardi meninggal dengan cara yang mengenaskan. Kematian Sardi membuat geger seluruh desa. Banyak orang yang berspekulasi bahwa Sardi terlibat dalam pesugihan. Karena tidak ada penjelasan logis mengapa seseorang yang begitu sehat bisa mati begitu mendadak. Tak lama setelah kematiannya, usaha satenya yang dulu sempat sangat sukses mulai bangkrut. Tidak ada lagi pelanggan yang datang. Bahkan beberapa warung satenya tutup karena semua daging yang mereka gunakan mendadak busuk. Setelah kematian Sardi, keluarga Siti meninggalkan rumah besar itu. Rumah tersebut kini ditinggalkan kosong, dan banyak warga yang percaya bahwa rumah itu dihantui. Mereka sering mendengar suara-suara aneh di dalam rumah, meskipun tidak ada seorang yang tinggal di sana. Ada yang mengaku melihat bayangan hitam di jendela, dan beberapa warga mengaku pernah mendengar tawa mengerikan dari dalam rumah itu saat lewat di malam hari. Kisah Sardi menjadi pelajaran bagi semua orang di desa tersebut. Tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi, tapi banyak yang percaya bahwa kekayaan instan yang datang dari pesugihan selalu memiliki bayaran yang sangat mahal. Apa yang dulu menjadi impian Sardi kini berubah menjadi mimpi buruk yang abadi. Terima kasih, itulah kisah tragis tentang Sardi, penjual sate pesugihan dari Kisah ini mengajarkan kita bahwa kekayaan yang datang dengan cepat seringkali disertai dengan konsekuensi yang tidak terduga. Terima kasih sekali kepada Al Pertapa yang sudah berbagi kisah ini melalui inbox Twitter kami. Jika kalian memiliki cerita misteri atau pengalaman horor yang ingin dibagikan, kirimkan kami melalui media sosial, dan siapa tahu cerita kalian akan diangkat di episode Mystery Station berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingatlah, tidak semua jalan menuju kekayaan adalah jalan yang benar. Selalu waspada terhadap hal-hal yang terlihat.